Iya. Di era digital didefinisikan sebagai 5A. Aware, appeal, ask, act, dan advocate. Nah, tapi waktu mereka perbaiki lagi menjadi versi yang Yes Gojek versi kamu, itu sampai view-nya sampai 20 jutaan. Jadi benar-benar tergantung dari konten yang kita keluarkan, apakah itu cocok dengan customer kita, dengan target segmen kita. Nanti ini akan berjalan terus. Nah, setelah kita kasih bobot prioritasnya, kita timbang di kolom sebelah kanan adalah account-account kita. Kolom Mochi, Mark Plus Online Community. Ingin berkontribusi dalam survei-survei online? Memiliki minat dan insight yang bisa dibagi dalam dunia bisnis dan marketing? Mau dapat hadiah uang tunai dan emas? Bahkan hadiah yang bisa kamu request sendiri? Kalau iya, kamu wajib banget follow Instagram @mochi_id. Di @mochi_id, kamu bisa isi survei secara online yang sedang berlangsung, sekaligus dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang totalnya jutaan rupiah. Yuk follow @mochi_id.
Happy weekend, Sobat MI. Kembali lagi bersama saya, James Pratama dalam Mark Plus Goes to Campus episode 103. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Mark Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak Raditya Tanu selaku Principal at Mark Plus Institute. Selamat pagi, Mas Raditya. Lagi Mas James. Pagi. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen yang pertama nih, saya juga akan menyapa terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kita secara virtual pada hari ini. Yang pertama ada Dr. Bambang Sudarmanto, SPT MP, Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Salam sehat Nah, selalu. salam sehat juga, Pak. Kemudian juga telah bergabung bersama kita Profesor Dr. Enok Mariani MS, Ketua dari STY Par Yapari. Selamat pagi, Prof. Pagi, ya sukses Selamat. selalu. Selalu sehat-sehat juga ya, Prof ya. Nah, selanjutnya kita saksikan untuk highlight MGTC episode sebelumnya. Memang ada beberapa hal terkait tren-tren dunia kerja yang berkembang gitu. Nah, itu juga yang perlu untuk dilakukan perubahan dari sisi mindset ketenaga kerjaan. The future of education itu adalah artificial intelligence, kemudian big data gitu ya, kemudian connectivity, blockchain, ethic and moral value. Oke, baik. Nah, sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Pak Raditya akan memaparkan konsep terkait dengan entrepreneurial marketing. Oke, dipersilahkan pada Pak Raditya Tanu. Oke, terima kasih Mas James. Selamat pagi Sobat MI semua. Selamat pagi Pak Bambang, Prof. Mariani. Saya izin terlebih dahulu untuk share kepada Sobat MI semua pada kesempatan kali ini. Baik, Sobat MI, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing sebuah topik yang berjudul Educating the Next Generation Leader, begitu ya. Karena kita tahu kita saat ini dihadapkan dengan era VUCA ya, volatility in change, kemudian juga uncertainty in competitor, kemudian juga complexity in customer, dan terkadang kita akhirnya menjadi ambigu gitu ya di sisi perusahaan atau di organisasi. Cara-cara yang dulu berhasil mungkin saat ini perlu kita tinjau ulang seperti itu. Nah, ketika kita berbicara bagaimana caranya untuk educating the next generation leaders, kita mungkin perlu merevisit kembali begitu ya learning approach kita, baik dalam konteks di dunia akademik ataupun di dunia kerja sebenarnya. Di dunia akademik kita sudah sangat familiar dengan istilah merdeka belajar begitu ya, di mana mahasiswa saat ini diberikan fleksibilitas ataupun keleluasaan untuk memilih mata kuliah yang menjadi minatnya. Kemudian juga kita bisa lihat dan kita bisa rasakan nuansa pembelajarannya bukan sekedar di dalam kelas, tapi juga di luar kelas begitu ya. Dan begitu pun sebenarnya apa yang terjadi di dunia kerja atau di lingkungan bisnis seperti itu. Setidaknya hal tersebut kita bisa lihat dari beberapa pendapat prominent business figure dari luar. Ini terkait dengan seperti apa proses pembelajaran. Yang pertama kita bisa lihat pendapat dari Pedi. Beliau adalah Executive Chairman dari Tata Business Group yang mengatakan bahwa sebenarnya development itu sudah jauh berkembang, bukan lagi sekedar classroom begitu. Jadi proses people development itu sudah bukan lagi berbicara terkait dengan training di kelas, tapi sudah jauh dari itu. Dan saat ini lebih melibatkan proses dua arah atau disebut dengan conversation. Jadi memang tidak bisa lagi hanya di-deliver oleh satu arah dari trainernya mungkin ke training partisipannya, tapi memang dua arah. Kemudian kalau kita lihat yang selanjutnya dari Samantha Hemop, beliau adalah former Chief Learning Officer dari American Express. Beliau mengatakan bahwa
virtual approach itu memberikan flexibility dan juga mendorong orang untuk lebih bisa belajar dengan cara yang berbeda. Apalagi kita alami bersama ya dengan adanya pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, kita menjadi semakin paham, kita juga semakin terbiasa untuk belajar, untuk mendevelop, untuk melengkapi skills kita dengan virtual, begitu ya, secara virtual. Kemudian kita lihat yang selanjutnya dari Nick Van Dam, dia adalah Global Chief Learning Officer dari McKinsey yang mengatakan bahwa ada kesempatan yang sangat besar untuk merubah tempat kerja menjadi tempat untuk belajar. Karena tadi kita dihadapkan dengan era VUCA dan saat ini memang fokus utamanya itu adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai seorang learner itu melakukan upskilling dan juga reskilling. Upskilling artinya kita meningkatkan skills yang sudah kita miliki. Reskilling artinya kita perlu mempelajari hal-hal baru yang itu relevan dengan apa yang menjadi tugas ataupun keseharian kita. Seperti itu. Dan kalau kita lihat, kita bisa rangkum bahwa proses pembelajaran ataupun approach learning ke depan itu kita bisa lihat ada 4 ya. Yang pertama adalah learning itu personalized. Artinya sebuah proses pembelajaran itu perlu kita desain agar para learner itu bisa bisa mengakses program tersebut sesuai dengan ritmenya mereka, sesuai dengan pace-nya mereka, dan juga menggunakan media yang sesuai, entah itu secara offline ataupun online. Kemudian yang kedua, learning is contextualized, artinya proses pembelajaran itu baru terasa manfaatnya secara optimal ketika knowledge, skills, ataupun attitude yang dipelajari itu relevan dengan apa yang menjadi keseharian kita, baik sebagai seorang mahasiswa misalkan, atau sebagai seorang profesional. Kemudian yang ketiga, learning is socialized. Jadi kuncinya saat ini adalah learning itu sifatnya 2 arah, bukan lagi 1 arah. Oleh karena itu, proses pembelajaran know why, know what, dan juga know how-nya harus dilakukan dalam konteks sosial ya, social nature. Artinya ada interaksi antara learner dan juga nanti dari narasumber ataupun dari trainernya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah learning is track, artinya bisa dilihat secara transparan progresnya agar kita tahu saat ini kita sudah berada di titik yang mana dan apa lagi yang harus kita lakukan untuk ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan mendetailkan masing-masing bahasannya, dimulai dari learning is personalized. Bagaimana kita bisa membuat sebuah proses pembelajaran yang personalized. Kita bisa memetakan fase kehidupan kita menjadi setidaknya 3 ya, dari educational life, professional life, dan juga entrepreneurial life. Masing-masing fase ini memiliki anxieties and desires-nya masing-masing gitu ya, dan berbeda. Misalkan kita ambil apa yang menjadi anxieties and desires dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Tentunya ketika teman-teman duduk di bangku kuliah, tentunya ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi begitu ya, ingin punya banyak teman. Ketika lulus, ada yang ingin memulai bisnisnya sendiri, ada yang ingin bekerja di perusahaan startup, ada yang ingin bekerja sebagai ASN, dan lain sebagainya. Itu adalah anxieties and desires. Dari situ, ketika kita sudah bisa menggali anxieties and desires-nya, kita bisa memetakan kira-kira program apa yang tepat untuk menjawab anxieties and desires tersebut. Tentunya anxieties and desires dari teman-teman mahasiswa akan berbeda ketika nanti teman-teman sudah masuk di dunia profesional sebagai seorang staff misalkan. Tentu nanti lebih ke arah bagaimana supaya teman-teman itu menjadi lebih produktif di tempat kerja, kemudian juga cepat mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Intinya kita perlu tahu dulu apa yang menjadi anxieties and desires dari masing-masing tahapan ini. Kemudian nanti dari situ kita bisa mendesain kira-kira program apa yang sesuai. Gitu. Misalkan tadi kembali lagi untuk contoh mahasiswa, ketika kita sudah tahu anxieties and desires-nya, kita mungkin bisa membuat program misalkan Student Success Skills Training. Jadi kita melengkapi teman-teman mahasiswa dengan skills yang relevan untuk bisa nanti bersaing pada saat setelah lulus. Seperti itu. Atau dengan program-program sertifikasi yang mendukung jurusan dan juga nanti cita-cita teman-teman setelah lulus perkuliahan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya setelah learning is personalized, yang berikutnya adalah kita perlu membuat learning itu contextualized. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menciptakan learning attraction dengan memberikan kesempatan untuk para learner mengeksplor hal-hal yang mungkin menarik bagi mereka gitu ya. Dimulai dari misalkan bentuknya bisa berupa self-exercise, atau kita bisa berikan semacam studi kasus di mana para learner ini bisa berlatih untuk
menyelesaikan studi kasus tersebut, atau bahkan bentuknya bisa berupa self-assessment. Jadi untuk mengukur kira-kira kompetensi yang dimiliki saat ini sudah sejauh mana, gap-nya ada di mana, dan area for improvement-nya di mana. Ini untuk menciptakan attraction. Kemudian yang kedua adalah menjawab curiosity dari para learner gitu. Untuk terus men-encourage para learner itu agar terus mau belajar. Caranya bisa lewat discussion forum, lewat in-class concept enhancement, bisa lewat role play and simulation. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan komitmen gitu. Nah, komitmen ini kita bisa deliver juga lewat beberapa cara, dari mulai coaching dan mentoring, field assignment, observation, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah membuat para learner itu engage, menciptakan learning affinity. Ini bisa dilakukan melalui community, melalui kompetensi certification, dan juga final assessment. Jadi kita bisa buat learning ini semakin contextualized dengan memperhatikan learning cycle-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat learning itu menjadi socialize. Ada 4 hal juga yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah attention. Jadi di sini fokusnya adalah menciptakan awareness atau menciptakan sense of urgency-nya. Kita menjelaskan big why-nya. Kenapa para learner itu harus terus belajar. Gitu. Yang kedua adalah attention. Jadi ini fokus ke bagaimana para learner itu bisa mudah memahami dan mengingat apa yang sudah mereka pelajari. Agar mereka nanti bisa berlatih untuk mempraktekkan dan juga mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Dan ini kaitannya dengan yang nomor 3, reproduction. Jadi kita perlu encourage juga para learner untuk berlatih, untuk mensimulasikan lagi, untuk berlatih mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Kemudian nanti karena core-nya adalah di social nature, ketika nanti para learner ini berlatih mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari, kita perlu memberikan feedback begitu ya. Saling memberikan feedback supaya kita bisa saling belajar satu sama lain dan bisa mengimprove dari apa yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah ini terkait dengan motivation. Jadi ini untuk memperkuat perilaku yang sudah dipelajari. Jadi ketika kita berbicara motivation, pendekatannya ada 2. Ada yang berupa reward, ada juga yang berupa reinforcement. Seperti itu. Dan keduanya bisa dilakukan. Intinya kita ingin motivasi agar para learner itu terus secara konsisten mempraktekkan hal-hal yang sudah dipelajari dalam keseharian mereka. Kemudian terakhir ini learning is track, artinya bisa dimonitor progresnya secara transparan. Nah, untuk tracking ini kita bisa melakukan semacam benchmarking ke berbagai macam institusi, dari mulai misalkan kita ingin mengadopsi model yang ditetapkan oleh business school, development program, atau kita bisa juga mengadaptasi dari remote personalized learning platform, karena masing-masing institusi memiliki advantages dan juga challenges-nya masing-masing. Tinggal kita kombinasikan mana yang sesuai dengan organisasi kita untuk memonitor proses learning yang sudah dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting, setelah kita memperhatikan learning approach-nya, kita juga perlu membekali diri kita ataupun perlu membekali para learner dengan 4 capability gitu ya, yang kita sebut dengan CL, creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership. Dulu kita cukup melakukan productivity, improvement, professionalism, dan manajemen untuk menjadi sebuah organisasi ataupun perusahaan yang unggul. Tapi kembali lagi saat ini adalah eranya VUCA, sehingga productivity saja tidak cukup. Perlu dilengkapi dengan creativity. Improvement saja tidak cukup. Kita perlu melakukan innovation. Sekedar menjadi profesional tidak cukup. Kita harus menjadi ataupun kita harus memiliki semangat entrepreneurship, dan menerapkan prinsip manajemen saja tidak cukup, karena terkadang kita harus menunjukkan juga prinsip-prinsip leadership gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk berpikir kreatif? Ada metodenya sebenarnya. Cukup 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus bisa berpikir secara divergent, kemudian nanti di akhir kita berpikir secara convergent. Berpikir divergent ini terdiri dari 2, dari mulai kita melakukan eksplorasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, kemudian dari situ kita bisa melakukan imagination, kira-kira hal apa saja yang bisa kita tambahkan dari hal yang sudah ada, atau mungkin ada hal-hal yang perlu kita tambahkan terhadap suatu fenomena tersebut, atau ada hal-hal yang perlu kita kurangi atau bahkan kita hilangkan, begitu ya, terkait dengan bisnis proses yang sudah ada. Kemudian nanti dari situ kita perlu melakukan prioritisasi dan juga validasi. Pada akhirnya kita perlu memilih dari sekian banyak ide kreatif yang ada, mana yang lebih visible untuk kita terapkan di organisasi kita, di perusahaan kita. Nanti kita bisa buat semacam matrix, dan kita pilih tentunya yang dampaknya besar dan kita mampu melakukannya.
seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah innovation. Jadi innovation ini kuncinya 3. Jadi bukan hanya sekedar kreatif, tapi ide yang kita hasilkan itu harus menjadi sebuah inovasi yang menjawab permasalahan dari stakeholder kita. Oleh karena itu kriterianya ada 3. Yang pertama adalah ide yang disampaikan itu adalah ide yang desirable, artinya bisa menjawab permasalahan dari stakeholder kita. Kemudian yang kedua visible. Jadi idenya tersebut bisa kita eksekusi dengan memperhatikan sumber daya yang kita miliki, entah itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya keuangan maupun sumber daya lain. Dan yang ketiga adalah viable, artinya ini bisa sustain dan juga memberikan profit ataupun value bagi perusahaan ataupun organisasi kita. Sehingga dengan memperhatikan 3 kriteria ini, harapannya nanti ketika ada ide yang disampaikan, ketika dihadapkan dengan kompetitor, kita bisa menjadi pemenang. Ketika di mata customer, kita bisa menjadi problem solver. Dan bagi organisasi kita sendiri, kita bisa memberikan semacam value. Jadi bukan sekedar inovasi yang mengawang, yang tidak jelas arahnya kemana. Tapi ini kita perlu kerucutkan lagi, kita memperhatikan kriterianya. Desirable, visible, dan juga viable. Kemudian, yang selanjutnya adalah entrepreneurship. Jadi cirinya ada 3. Yang pertama adalah opportunity seeking, mampu melihat peluang di setiap tantangan yang ada, begitu. Kemudian berani mengambil risiko, tentunya risiko yang terukur ya, jadi calculated risk taker. Dan yang terakhir adalah mampu menjalin networking ataupun mampu menjalin jejaring, seperti itu. Kemudian terakhir tentunya ini terkait dengan bagaimana seorang leader itu bukan hanya sekedar menciptakan value, tapi juga memperhatikan values-nya, gitu. Jadi create value with values. Jadi memperoleh ataupun mencapai tujuan dengan memperhatikan juga cara-caranya, dengan memperhatikan values yang ditetapkan di organisasi ataupun perusahaan. Ini terakhir dari saya. Jadi setelah kita tahu ada 4 pendekatan dalam proses pembelajaran, ada 4 capability yang perlu kita miliki. Yang terakhir adalah jangan ragu untuk memvalidasi kompetensi ataupun skills yang kita miliki. Ada berbagai macam lembaga sertifikasi yang bisa kita ikuti, salah satunya Marketplace. Di Marketplace kita punya beberapa program sertifikasi karena kita core-nya di marketing, kita program sertifikasinya fokus di bidang itu. Ada yang fokus di brand, sales, service, dan juga digital, dan kita bisa lihat juga tingkatannya. Ada yang untuk level basic, yang operasional, ini biasanya untuk teman-teman yang baru mengawali karir ataupun di level yang paling dasar begitu ya. Kemudian ada yang level menengahnya, level manajerial, ada juga yang sampai ke level strategik. Intinya kita perlu memvalidasi skills dan kompetensi yang kita miliki untuk acuan juga bagi kita apakah skills ataupun kompetensi yang kita miliki saat ini masih relevan ataukah nanti perlu semacam improvement agar kita bisa menjadi orang yang tetap bisa bersaing dan juga relevan dengan perubahan-perubahan yang ada. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan, Sobat MI semua. Terima kasih untuk atensinya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas James. Silakan, Mas James. Baik. Terima kasih kepada Pak Raditya Tanu atas pemaparannya terkait learning ya, yang pastinya sangat relevan dan juga bermanfaat untuk kita semua di saat ini sebagai mahasiswa maupun juga dalam kehidupan profesional ke depannya ya. Nah, Sobat MI sekalian, sebelum kita melanjutkan kembali acara kita, kami ingin menginformasikan bahwa pada saat ini, Marketplace ingin mengundang teman-teman semuanya, baik mahasiswa, baik juga Bapak Ibu hadirin gitu di acara Marketplace Goes to Campus ini, untuk bergabung bersama dengan Marketplace Panel. Nah, apa sih Marketplace Panel itu? Saya minta izin untuk menjelaskan sebentar. Marketplace Panel merupakan program yang memungkinkan para marketing researcher atau marketing enthusiast serta teman-teman dan Bapak Ibu untuk berpartisipasi sebagai responden, interviewer, ataupun expert dalam survei yang dilakukan Marketplace. Karena memang kebetulan Marketplace sangat sering gitu ya melakukan riset-riset dan juga survei. Nah, ada cukup banyak nih benefit yang bisa didapatkan ketika rekan-rekan semua bergabung ke dalam Marketplace Panel. Yang pertama, Marketplace Panel ini menawarkan berbagai benefit seperti misalnya insentif, jadi akan ada imbalan atau ucapan terima kasih atas partisipasi dalam riset kami, bisa berupa uang tunai, voucher, diskon, hingga grand prize. Kita sering sekali ada grand prize berupa emas gitu ya untuk responden yang beruntung begitu. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti event dan kelas yang diselenggarakan oleh Marketplace, serta menerima newsletter yang berisikan info terbaru mengenai tren pasar,
tips dan trik pemasaran, serta berita-berita di industri yang terkini. Dan pastinya kami menjamin keamanan dan privasi data dari peserta panel kami. Maka dari itu, yuk Markless Panel, kita bergabung dengan Markless Panel sekarang, dengan cara silakan di-scan di barcode yang tersedia atau bisa langsung klik di link yang kami kirimkan pada kolom chat Zoom Anda. Kami juga menyediakan kontak person untuk dihubungi lebih lanjut kalau mau menanyakan ya. Jadi tunggu apa lagi, segera bergabung dengan Markless Panel. Nah, Sobat MI memiliki tujuan meningkatkan pemantapan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pertanian, terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Bagaimana sih strategi dari Bapak Dr. Bambang Sudarmanto SPTMP, Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang? Sesaat lagi Pak Bambang akan berbincang nih bersama dengan Pak Raditya untuk mengulas lebih dalam. Nah, tapi setelah yang satu ini ya, tetap di Markless Goes to Campus. Indonesia, segala potensi alam dan iklim yang sangat baik bagi sektor pertanian hingga peternakan. Kami hadir menawarkan peluang yang besar. Bersama, kami berikan kontribusi nyata lewat inovasi dan pencapaian dalam bidang pertanian dan peternakan. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang untuk Indonesia yang menghasilkan sumber daya manusia agro-sosiopreneur yang unggul. Selamat datang di Polbangtan Yoma, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pendidikan vokasi pertanian di bawah naungan Kementerian Pertanian selalu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Polbangtan Yoma terus berkembang membangun prestasi dan hadir mewujudkan cita-cita anak bangsa dengan perkembangan zaman dalam dunia pendidikan pertanian. Kami memberikan cara baru dalam memandang kehidupan yang berkarakter, profesional, dan inovatif. Demi menyelaraskan kebutuhan industri, Polbangtan Yoma terbagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan pertanian yang berada di Provinsi DIY dan jurusan peternakan di Provinsi Jawa Tengah. Tiap jurusan terbagi ke dalam 3 program studi. Kami membangun komunitas intelektual yang memberikan tenaga ahli pendidik terbaik di bidangnya dan profesional. Dalam upaya mendukung pengembangan penelitian dosen dan mahasiswa, Polbangtan Yoma menyediakan laboratorium-laboratorium untuk menghasilkan rekomendasi pemecahan masalah di lapangan, bahan ajar, dan paket teknologi tepat guna. Tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, dosen dan mahasiswa Polbangtan Yoma berkewajiban untuk memberikan dampak nyata
melalui kegiatan pengabdian masyarakat seperti kegiatan magang, PKL, sekolah lapang, dan program strategis Kementerian Pertanian. Salah satu keunggulan Polbank Tanyoma memiliki unit penunjang akademik, salah satunya Teaching Factory atau TEFA. Dalam pengelolaannya, Polbank Tanyoma bekerja sama dengan puluhan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dengan perkembangan dunia era digital, kami berupaya meningkatkan pelayanan berbasis digital guna mendukung pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Polbank Tanyoma berkomitmen menciptakan generasi milenial pertanian yang profesional, beretika, kompeten, kreatif, inovatif, serta cerdas melihat peluang wirausaha untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia. Bersama Polbank Tanyoma, mari capai cita-cita dan wujudkan masa depan gemilang menuju era emas 2045. Ya, Sobat MI, dalam segmen ketiga kali ini kita akan berbincang bersama dengan Dr. Bambang, Direktur Polbank Tan Yogyakarta Magelang yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Raditya. Oke, Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik. Untuk Pak Raditya, Pak Bambang, the time is yours. Baik, terima kasih Mas Jim. Selamat pagi Pak Dr. Bambang. Apa kabar Pak? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat Mas Raditya. Alhamdulillah. Baik, sepertinya sedang di luar kota ya Pak ya. Kebetulan lagi ada kegiatan. Ya, terima kasih Pak atas Ya. waktunya menyempatkan hadir di Siap. forum ini. Baik, silakan Pak untuk menyampaikan pemaparannya kepada sobat FI semua. Silakan. Baik, terima kasih Mas Raditya. Izin share screen ya. Izin Mas Raditya, udah kelihatan ya? Sudah terlihat Paparan Pak. saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas James, Mas Raditya, dan tentunya narasumber sahabat kami, Ibu Profesor Dr. Enok Mariani. Selamat pagi Ibu. Kita nanti bisa sharing, dan juga tentunya sahabat MI yang saya hormati semuanya. Pada kesempatan hari ini, pada MGTC, ini adalah episode yang sudah ke-103 ya. Saya ingin mengambil sisi lain Mas Raditya. Meskipun kami memaparkan secara umum, nanti contoh-contohnya adalah karena kami ada di sektor pertanian, nanti akan kami tampilkan di sektor pertanian. Namun secara umum tentu saya paham betul bahwa sahabat MI ini jarang sekali yang teman-teman pertanian ini. Sehingga saya ingin berbicara secara lebih global saja. Baik, saya sesuai dengan tema, kami ingin menyiapkan SDM tangguh. Ya, tentu seperti yang ditayangkan juga oleh Mas Raditya tadi, bagaimana supaya generasi kita, generasi milenial maupun generasi Z ini benar-benar kreatif, inovatif, kemudian juga harus entrepreneurship dan leadership. Tentu untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Saya ingin berbicara lebih latar belakangnya dulu secara global. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, adik-adikku semua, kalau kita melihat era sekarang ini kita mendapatkan bonus demografi. Saya hanya sekilas saja. Ketika bonus demografi dengan generasi Z yang sekitar 27,94%, kemudian generasi milenial kita sekarang ini 25,87%,
Kalau digabungkan dua generasi ini ada sekitar 150 juta. Ya, 150 juta orang. Nah, ini adalah sebenarnya ada keuntungan bagi negara kita. Karena ini adalah anak-anak orang-orang yang produktif. Namun jangan salah, ini akan menjadi blunder. Ya, menjadi bumerang apabila tidak kita siapkan dengan betul. Generasi kita dengan persaingan yang luar biasa, sementara peluang usaha, peluang kerja yang terbatas tentu akan menjadi blunder dan beban berat bagi negara. Apalagi persaingan tidak antar manusia, seperti beberapa narasumber menyampaikan bahwa persaingannya juga dengan artificial intelligence. Nah, ketika di sini ini tentu adik-adikku sekalian kita harus siap. Apa sih sisi-sisi yang kita siapkan untuk tidak hanya bersaing kepada sejawat kita, tapi juga dengan teknologi. Kita ketahui ketika revolusi industri 4.0 ini sekarang sudah mulai mendominasi. Beberapa pekerjaan sudah beralih ya dari manusia ke AI ini. Tidak hanya hal yang sederhana seperti misalnya di tempat parkir, di tol. Sekarang sudah juga kemarin ketika COVID-19 banyak robot yang membantu bagaimana penanggulangan COVID ini. Belum lagi kalau kita berbicara pada AI yang lebih canggih lagi. Saya catat ketika kita berbicara AI ini, kemudian menuju pada chatbot, chat GPT, atau generative pre-trained transformer, ini adalah seakan-akan seperti kita, dan itu lebih patuh sesuai dengan apa yang diinstal pada perangkat yang ada. Tentu dia akan patuh sesuai dengan SOP-nya. Nah, bagaimana sisi kita sebagai generasi milenial kemudian nanti bisa mengambil sisi yang tidak bisa dikerjakan oleh AI ini. Rekan-rekan sekalian, jumlah wirausahaan Indonesia yang masih sekitar 3,47, jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia maupun Thailand. Bahkan kalau dibandingkan dengan Singapura, tetangga terdekat kita sudah di atas 8,7. Bagaimana kita nanti bisa bersaing dengan negara maju yang rata-rata wirausahawan sudah di sekitar 10-12%. Namun ada peluang yang ada. Dari Global Entrepreneurship Index kita selalu naik. Ya, kalau dulu kita selalu di angka 100 sekian, sekarang sudah pada posisi 75 dari 137 negara. Artinya sebenarnya sikap masyarakat terhadap wirausahawan sudah mulai bagus. Status wirausahawan naik. Kalau dulu ada pekerja gitu yang statusnya naik, tapi wirausahawan sekarang mulai naik. Sumber daya, fasilitas, infrastruktur semua dukung. Namun rekan-rekan sekalian, bahwa negara kita yang besar merupakan pasar industri yang potensial juga. Jadi sumber daya yang besar, tapi sebenarnya kita juga pasar yang besar. Oleh karena itu, negara-negara lain selalu memanfaatkan Indonesia sebagai pasar yang potensial. Nah, oleh karena itu, tentu kita harus bisa mengambil peluang-peluang yang lain. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita berbicara pada kapasitas diri, dengan kita menempuh pendidikan, dengan pelatihan, dan teori-teori yang luar biasa yang disampaikan dari Marcus, saya mengikuti bagaimana marketing itu luar biasa. Di dalam hard skill, platform berbasis teknologi ya terus berkembang, komunikasi digital, dan tentu harus didukung dengan bahasa Indonesia supaya kita bisa go public. Kemudian adanya sertifikasi, lisensi, semua orang terus meningkatkan kemampuannya. Pengalaman berjejaring itu juga terus mendukung. Namun, kami ingin bahwa soft skill akan sangat-sangat penting untuk kita semua. Ya, itu yang tidak dimiliki oleh AI tadi. Itu yang ada pada manusia, yang dikasih akal oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, yuk bagaimana supaya
alam bawah sadar kita ini dibiasakan untuk kemudian kapasitasnya meningkat melakukan hal-hal yang positif. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif dan santun. Jujur, tanggung jawab. Ketika orang yang pandai tapi tidak berkarakter, itu lebih berbahaya daripada orang yang tidak berkemampuan. Karena semua bisa dilakukan. Oleh karena itu, soft skill sangat-sangat penting. Termasuk bagaimana kita memegang kepemimpinan, kedisiplinan, bahkan empati. Oleh karena itu tadi Mas Raditya saya mengatakan adanya agro sociopreneur di Polbank Tanyuma. Artinya ini adalah bagaimana kita mengajak wirausaha, ya, selain generasi muda, tapi sosio kita juga responsif atau peduli dengan lingkungan. Ketika masyarakat kecil, kalau saya mengatakan di petani itu dengan pendidikan yang rendah, kemudian kita tidak menyentuh di sana, lalu siapa lagi? Oleh karena itu harus kita jadikan mitra. Petani harus kita jadikan mitra supaya bagaimana dia juga berperan pada peningkatan nilai tambah. Selama ini, mohon maaf, di sektor pertanian ketika kita berbicara petani kecil, itu hanya memproduksi produk-produk primer kemudian dijual. Singkong panen jual, padi panen jual. Padahal sebenarnya nilai tambah pasca produksi itu yang tertinggi. Bagaimana hanya singkong kemudian menjadi getuk yang di-branded dengan kecil-kecil satu bungkus sudah 25.000. Sementara kalau kita beli dalam bentuk primer hanya 3.000 per kilonya. Oleh karena itu bagaimana sentuhan dari kita anak-anak milenial selalu kita galakkan, yuk kita berempati dengan petani kita. Jangan sampai produknya kita ambil tapi tidak beliau semuanya itu tidak mendapatkan hasil yang layak gitu. Tentu ketika kita terjun di situ, kemudian kita membuat SOP bagaimana produknya menjadi berkualitas, sehingga ketika diolah, kita diversifikasi menjadi beberapa pangan, itu menjadi pangan yang sehat. Bahkan arahnya sekarang ini, ketika kemarin kita barusan kena COVID-19, kita sekarang lebih banyak berbicara pada pangan fungsional. Bagaimana tidak hanya mencukupi kebutuhan pokok pangan itu, tapi membuat tubuh kita lebih sehat. Oleh karena itu, sahabat MI, kita ingin berbicara bahwa yuk selain kemampuan kita, hard skill kita, soft skill juga kita lakukan. Oleh karena itu, di beberapa hasil penelitian, kalau saya katakan sikap atau attitude itu menjadi yang utama di samping pengetahuan dan keterampilan. Penelitian di Jepang 85% ya, keberhasilan suatu perusahaan itu adalah karena SDM-nya mempunyai attitude yang bagus. Bahkan di Amerika dari hasil penelitian 87,5%. Artinya yang mendominasi itu adalah pada karakternya dari soft skill-nya. Karena itu saya yakin anak-anak muda sekarang memiliki kemampuan kepintaran yang luar biasa. Yuk kita bangun bagaimana supaya soft skill-nya juga bagus. Berikutnya, dari hal tersebut, maka kondisi kita, milenial dan generasi Z ini, bagaimana kemudian bisa mengadaptasikan diri dengan lingkungan. Karena bagaimanapun juga kita hidup pada lingkungan yang luas. Kita harus berbicara tidak personal lagi. Tentu bagaimana kontribusi kita juga untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu, yuk kita bangun jati diri sesuai dengan kondisi lingkungan. Jangan sampai kita terbawa pada lingkungan yang negatif. Mohon maaf, sekarang gampang sekali. Kita harus bisa memilah dan memilih media informasi ataupun media sosial yang terus kita ikuti. Perusahaan-perusahaan seperti Makpris misalnya, bisa saja sekarang ketika menjaring pegawai, hanya bisa melihat dari status sosial di media sosial. Status di media sosial. Dari IG-nya, dari Facebook-nya, sudah kelihatan kok bagaimana karakter seseorang.
sedikit banyak sudah. Oleh karena itu saya juga berpesan, yuk ketika kita mengupload sesuatu, membuat status, tunjukkan bahwa ini jati diri kita yang bagus, yang positif-positif. Karena arahnya nanti di dalam tes pegawai pun bisa melihat dari media sosial yang selalu diupdate oleh orang-orang yang akan masuk pada perusahaan atau PNS itu. Berikutnya adalah dari fasilitas yang ada, ya, dari media sosial yang luar biasa, dari handphone, ini adalah tentu ada dampak positif dan negatif. Nah, itu yang saya katakan tadi, bagaimana kita bisa memilah dan memilih. Karena semuanya ada. Bagaimana yang kita pilih ada yang kemudian menguatkan diri kita, meningkatkan kemampuan, dan juga meningkatkan soft skill tadi. Berikutnya ada sebagai masyarakat sosial, ya, kita harus peka, peduli pada lingkungan. Apapun usaha, di lingkungan bisnis apapun, ketika lingkungan tidak mendukung, tentu sustainability-nya akan terganggu. Keberlanjutannya pasti gagal. Termasuk juga bagaimana kemudian mengembangkan usaha itu bisa memilih personal-personal yang memang mempunyai kedisiplinan dan peduli pada perusahaan maupun lingkungan. Di samping tentu sebagai orang beriman, yuk kita kuatkan diri kita dengan agama sesuai dengan yang dipeluk masing-masing. Nah, kalau kemudian ini kita kaitkan dengan area bisnis, ya, area bisnis yang kita selalu berorientasi pada pasar, maka tadi kalau saya kaitkan dengan sektor pertanian, maka di teknologi pangan pun harus di branding. Kalau tadi brandingnya adalah pada branding personal, ketika kita bekerja menjadi wirausahawan maupun bekerja di perusahaan, maka branding produknya harus. Ya. Jadi secara personal oke, hasilnya juga harus kita branding. Tentu kita akan melihat bagaimana pangsa pasar, segmentasi pasar. Nah, ini adalah jagonya di MI ini, ya. Nah, tapi ini harus kita lihat karena market oriented menjadi hal yang pokok di dalam dunia usaha. Kita bisa memproduksi banyak, padi kita banyak, jagung kita banyak. Kalau kita tidak melihat pasar, maka kemudian akan dikemanakan itu. Oleh karena itu, market oriented baru kemudian product oriented. Berapa sebenarnya pasar yang diminta baru kita upayakan. Kemudian terkait dengan karena kita adalah masih pada sebagian pada petani miskin, ya, dengan kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 0,3 hektar, bahkan kurang, bahkan banyak yang buruh, maka produk-produk pertanian atau kita berbicara di produksi apapun harus bicara pada nilai tambah. Oleh karena itu, kita harus bermain di situ. Ketika kita memproduksi pertanian yang primer, kemudian kita olah. Kita seleksi mana yang masuk ke supermarket, mana yang bisa masuk ke pasar tradisional. Bagaimana supaya produk-produk itu kemudian kita olah. Sehingga kemudian mendapatkan nilai tambah. Dan kita ajak mitra petani itu. Di samping nilai tambah yang lain, selain diversifikasi, selain segmentasi, juga bagaimana supaya kita packing secara bagus. Kita kemas supaya bagus. Packaging yang bagus tentu menarik pasar. Dan juga tentu kita ajukan labelisasinya. Apakah itu labelisasi halal, labelisasi kalau terkait dengan susu misalnya dari BPOM, ataupun ketika masih produk kecil di masyarakat, home industry, bagaimana mendapatkan PIRT. Tentu dengan labeling itu juga akan meningkatkan nilai tambah. Teman-teman sekalian, sahabat MI, perlu saya sampaikan bahwa di masyarakat Indonesia tidak semuanya maju. Oleh karena itu, ketika kita berbicara pada optimalisasi sumber daya, tentu kita tidak bisa kemudian semuanya ada yang padat modal, tapi juga ada padat karya. Artinya, teknologi untuk sektor pertanian
itu tidak harus yang maju, ya. Meskipun kita mengajarkan bagaimana smart farming, tapi kita mempunyai program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Kami mempunyai program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Artinya mitra kita adalah masyarakat kecil. Oleh karena itu, kita juga harus peduli dengan teknologi terapan. Teknologi-teknologi yang bisa dipakai oleh masyarakat menengah ke bawah. Artinya apa? Supaya kita bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menggunakan teknologi-teknologi terapan. Satu lagi, bahwa bagaimana supaya berkelanjutan, tentu semuanya harus dengan ramah lingkungan. Ya, artinya rekan-rekan sekalian, kalau yang mengetahui sektor pertanian, lahan kita sudah mengalami degradasi. Ya, degradasi lahan itu bisa karena bencana alam, juga karena ulah manusia. Ketika pemupukan yang salah, selalu menggunakan pupuk-pupuk pabrikan yang itu adalah sifatnya bukan organik atau anorganik, maka lama-kelamaan tentu lahan kita akan menjadi tandus. Oleh karena itu kita selalu mengajak, yuk kita juga gunakan pupuk berimbang dan pupuk organik. Karena pupuk organik itu yang akan memberi tanah dari tekstur maupun strukturnya. Apalagi ada juga bahan pembenah tanah. Nah, tentu lahan kita itu adalah bukan warisan dari orang tua kita, tapi kita akan mewariskan juga ke anak cucu kita. Oleh itu harus dijaga juga bagaimana supaya lahan itu tetap subur, lingkungan tetap bisa hijau, supaya kita juga bisa hidup pada negara dengan emisi udara yang bisa diturunkan. Itulah saya katakan bahwa keberlanjutan itu sangat penting. Manakala kita tidak menerapkan pemupukan berimbang, manakala kemudian dari degradasi yang karena ulah kita itu tidak kemudian segera kita benahi, maka kata negara agraris itu hanya menjadi simbol belaka, karena tidak lama tentu akan bergeser karena lahan menjadi tandus. Satu lagi, apalagi sekarang adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan apalagi di Pulau Jawa luar biasa. Kepemilikan lahan petani terus berkurang. Pemda-pemda terus berkurang dengan adanya jalan tol, bangunan-bangunan gedung, perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu saya setuju ketika lahan dengan kesuburan yang bagus, kelas A itu kita pertahankan. Sehingga perencanaan penggunaan lahan itu diatur dengan ketat. Supaya negara agraris di negara kita itu mesti bisa dipertahankan. Coba kita berbicara penduduk Indonesia yang mendekati 280 juta. Semuanya butuh pangan. Apalagi kalau kita muncul target harus ekspor, maka lebih banyak lagi pangan yang harus kita hasilkan. Oleh karena itu, tanah menjadi salah satu yang harus dipertahankan, meskipun media tanam itu tidak harus tanah sekarang. Oleh karena itu, terus kita kembangkan. Bahkan rekan-rekan sekalian di dalam pembelajaran kita juga memberikan bagaimana membuat urban farming. Artinya, di pinggiran kota, di kota kita pun bisa bertani dengan verikultur, dengan hidroponik, aeroponik. Itu adalah salah satu bagaimana mengatasi terus berkurangnya lahan, terutama di Pulau Jawa. Kita juga berusaha bagaimana kemudian memilih tanah-tanah yang bisa kita optimalkan di luar Jawa dengan teknologi-teknologi yang ada. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, saya berharap tadi dari anak-anak milenial, dari generasi Z, tidak hanya kemampuan hard skill, tapi soft skill-nya sangat penting karena kepedulian terhadap lingkungan, keberlanjutan pembangunan pertanian, dan pembangunan nasional ini mudah-mudahan bisa berlanjut. Saya rasa itu Mas Radia yang bisa saya sampaikan. Tentu nanti bisa sharing dan kami pun masih terus belajar bagaimana bisa mengoptimalkan sumber daya manusia Indonesia, terutama adalah generasi
milenial dan Z ini menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Bambang Sudarmanto, Direktur Polbangtan Yogyakarta Magelang. Sangat inspiratif sekali Pak. Terima kasih tadi sharingnya. Di awal dijelaskan berbagai macam peluang ya yang bisa kita manfaatkan. Berikut tantangannya yang tadi banyak datang dari aspek teknologi dan tadi juga sudah diberikan tipsnya agar kita bisa bersaing dan tetap relevan. Yang pertama adalah terkait dengan sikap ya. Hard skill penting, tapi yang tidak kalah penting adalah soft skill-nya dan di mana sikap itu atau attitude sangat berperan di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah tentu kuncinya adalah menjadi adaptif. Tadi konteksnya di bisnis adalah kita harus fokus ke pasar atau memiliki orientasi pasar, kemudian juga kita bisa menciptakan nilai tambah, kemudian juga optimalisasi sumber daya. Tadi di konteks pertanian tentunya kita juga harus fokus ke bagaimana kita melibatkan masyarakat dan juga mengadaptasi teknologi terapan ya Pak ya. Dan terakhir adalah tentunya kita memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability-nya karena kita dihadapkan dengan lahan yang jumlahnya terbatas dan bukan hanya kita saja yang menggunakan lahan tersebut, tentunya perlu kita wariskan sehingga penting bagi kita untuk menjaga aspek keberlanjutannya. Terima kasih sekali lagi Pak Bambang. Untuk pertanyaan kita simpan di sesi akhir ya Pak ya, dan mohon berkenan bersama kami, tetap bersama kami. Setelah ini kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Tapi sebelum itu, saya akan kembalikan dulu ke Mas James. Silakan, Mas James. Ya, baik. Terima kasih untuk sharingnya dari Pak Bambang. Nah, Sobat MI, sekarang kita akan segera beranjak nih ke segmen selanjutnya ya. Dengan visi menjadi pusat pendidikan dan pengkajian kepariwisataan yang unggul dan berdaya saing secara nasional pada tahun 2024 dan internasional pada tahun 2028. Bagaimana strategi Profesor Dr. Enok Mariani MS, Ketua STI Pariwisata Yapari, untuk menjadi salah satu yang terbaik? Sesaat lagi, Profesor Enok akan menceritakannya secara langsung ya, yang akan dipandu juga oleh Bapak Raditya. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Mark Plus Goes to Campus. STIEPAR Yapari Bandung merupakan perguruan tinggi pelopor kepariwisataan di tanah air dalam bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang profesional. Berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962 melalui perjalanan perubahan nama dan peningkatan dari akademi menjadi sekolah tinggi, menjadikan STIEPAR Yapari dapat dikategorikan sebagai pendidikan tinggi pariwisata setingkat Universitas Pariwisata yang memiliki rumpun ilmu lebih luas. Saat ini, STIEPAR Yapari berkonsentrasi pada program studi perhotelan dan program studi usaha perjalanan wisata pada jenjang D3, serta program studi manajemen dan program studi pariwisata pada jenjang S1. Seluruh jurusan atau program studi di STIEPAR Yapari telah terakreditasi baik oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau BANPT. STIEPAR Yapari telah menghasilkan lebih dari 10.000 orang lulusan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, bahkan di luar negeri. Tidak akan sulit menemukan lulusan atau alumni STIEPAR di sebagian besar dinas pariwisata juga pusat-pusat industri pariwisata di Indonesia dengan menduduki posisi yang membanggakan. Mengusung visi STIEPAR Yapari menjadi pusat pendidikan dan pengkajian kepariwisataan yang unggul dan berdaya saing secara nasional pada tahun 2024 dan internasional pada tahun 2028. Kami memiliki misi yang tak kalah pentingnya, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan insan pariwisata yang profesional sesuai dengan tuntutan IPTEK dan industri kepariwisataan.
menyelenggarakan penelitian guna menghasilkan teori-teori kepariwisataan yang inovatif dan berkelanjutan, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna mensosialisasikan temuan dan praktik-praktik kepariwisataan, baik ke industri kepariwisataan maupun masyarakat, mensosialisasikan dan mendesiminasikan temuan dan praktik kepariwisataan dalam bentuk karya tulis dan forum ilmiah, mengembangkan jejaring kerjasama dengan institusi pendidikan, industri, dan pusat kajian baik secara nasional maupun internasional. Selamat datang di Stipar Yapari Bandung, pusat pendidikan dan pengkajian kepariwisataan yang unggul dan berdaya saing secara nasional dan internasional. Ingin berkiprah di bidang pariwisata? Bergabung bersama kami, Stipar Yapari, Bridging to Your Best Future. Dengan moto, pariwisata Prajna Arta Buana, pariwisata memacu perdamaian dan kesejahteraan dunia. Ya, masih bersama saya James Pratama dalam Mark Plus Goes to Campus. Sobat MI bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom chat apabila ada pertanyaan ya untuk Pak Bambang maupun untuk yang segmen selanjutnya. Di segmen yang kedua, di mana kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Enok Mariani, MS, Ketua dari Stipar Yapari, yang akan dipandu langsung kembali lagi oleh Principal at Mark Plus Institute, Bapak Raditya Tanu. Bagi Pak Raditya dan Profesor Enak, kami persilahkan. Terima kasih, Mas Jim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Mariani. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Prof melihat kondisi pariwisata saat ini, Prof, setelah kita berhasil mengendalikan pandemi COVID? Secara minat ya, mungkin ada gejolak ya. Dalam arti sekarang masyarakat menjadi semakin sadar gitulah bahwa di satu sisi pariwisata itu menjadi sebuah kebutuhan ya. Makanya muncul istilah dendam pariwisata sekarang ini setelah COVID itu meledak, over turis yang luar biasa, terutama ke alam ya. Tetapi di sisi lain juga mungkin pengalaman COVID ini membuat kita belajar ya bahwa ternyata betapa mudahnya pariwisata itu terguncang oleh berbagai faktor. Nah, ini merupakan bentuk perjuangan kami lah untuk menyadarkan kembali bahwa kita bisa bangkit dan kita bisa berhasil karena bagaimanapun pariwisata merupakan sebuah kebutuhan. Mungkin itu, Mas Radit. Menarik ya, Prof. Baik, silakan Prof untuk berbagi juga kepada Sobat MI yang sudah hadir di sini melalui pemaparannya. Waktu dan tempat, saya persilakan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Izin share ya, Mas Radit ya. Bisa, sudah kelihatan? Sedang loading. Ya, sudah, Prof. Terima kasih Mas Radit dan juga Pak Jim serta partisipan lain ya, termasuk juga mungkin MI. Ini terima kasih sudah diberi kesempatan Stipar untuk ikut berpartisipasi dalam menyumbang ide dan pendapat khususnya kami yang berada di bidang pariwisata. Nah, saya mengusung kreativitas. Tentu saja kreativitas ini bukan berarti menaifkan entrepreneur, leadership, atau inovasi. Saya kira kreativitas merupakan kunci dari segala-galanya yang bisa melahirkan, mewujudkan inovasi, kemudian juga akan mendorong entrepreneur dan juga kepemimpinan. Jadi saya ambil satu tema dalam kesempatan ini yaitu kreativitas. Dan tentu saja kreativitas di bidang pariwisata ini menjadi modal dasar, Pak Radit. Karena bagaimanapun tanpa kreativitas saya kira macam-macam pariwisata ini tidak bisa berkembang dengan baik.
Dan kita juga melihat fakta yang menunjukkan kita seringkali bertanya kenapa sih Bali ya yang selalu menjadi unggulan pariwisata di Indonesia, dan seringkali Bali lebih populer dibandingkan Indonesia itu sendiri gitu ya. Dan memang kalau kita lihat secara faktual bahwa Bali punya kreativitas yang luar biasa ya, baik di dalam budaya maupun cenderamata. Kalau kita melihat Bali itu rasanya tidak puas kalau datang cuma satu kali gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita eksplor dan inovasi-inovasi terus berlanjut. Bahkan minggu kemarin itu saya datang ke Bali dan melihat bagaimana konferensi Archipelago ya, Pak Radit, yang luar biasa padatnya. Nusa Penida yang merupakan tempat yang menurut kita dulu itu sangat-sangat tidak produktif dan baik dilihat dari lahan maupun apapun ya, tapi sekarang ini menjadi penuh dengan wisatawan asing di berbagai pantai gitu ya, walaupun hanya laut yang dijualnya gitu ya, tetapi begitu penuhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kreativitas menjadi dasar dari inovasi, dan bagaimana kreativitas dan inovasi ini menjadi sebuah trigger untuk menciptakan entrepreneur dan kepemimpinan yang visioner begitu. Izin saya share kedua. Nah, saya sengaja mengambil usung kreativitas. Tadi ada 3 konsep yang sangat penting menurut saya dari judul itu. Pertama, kreativitas, apakah itu kreativitas, kemudian mengapa perlu di bidang pariwisata, dan apa hubungannya kreativitas dengan pariwisata. Kalau kita telusuri secara literatur gitu ya, kita melihat bahwa kita sering menyebutnya dengan istilah ekonomi kreatif gitu ya, dan industri kreatif. Saya kira dua konsep ini mempunyai persamaan ya. Kalau ekonomi kan dilihat dari aktivitasnya ya, bagaimana aktivitas karya yang diciptakan untuk menghasilkan sebuah produk yang punya nilai tambah yang lebih tinggi, mungkin itu ya. Kemudian tentu saja nilai yang lebih tinggi ini mempunyai peran penting dari sebuah talent, dari sebuah intelektual ya. Dan juga tentu saja motivasi-motivasi yang membuat orang menjadi terdorong untuk melakukan ekonomi kreatif. Jadi kalau kita melihat sejarah aktivitas gitu ya, kalau tadi Pak Bambang menceritakan tentang ekonomi pertanian, kemudian saya kira ekonomi pertanian ini juga punya hubungan yang erat dengan pariwisata ya, Pak Bambang. Kita mengenal istilah agrowisata ya, rural tourism ya, kemudian kekinian setelah COVID kita mengenal istilah wellness tourism, healthy tourism, kemudian juga ada halal tourism, friendly tourism ya. Kemudian di samping itu juga ada yang sangat penting sekarang ini terutama untuk bangsa Indonesia adalah kuliner. Kuliner tourism, kemudian ada culture tourism ya. Kemudian ada sport tourism yang tidak sedikit menarik wisatawan ya, karena yang datang bukan hanya sebagai olahragawan, tetapi juga kru-krunya yang sangat banyak dengan bawaan-bawaannya yang luar biasa banyaknya sehingga menghasilkan lapangan pekerjaan yang luar biasa. Dan tentu saja di sini ada MICE ya, event tourism. Dan saya kira event ini menjadi sebuah wedding pun sekarang ada IO-nya ya. Jadi artinya itu menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang tersendiri gitu ya. Nah, jadi dari ekonomi pertanian bergerak ke ekonomi industri, dan di dalam ekonomi industri kita lihat ada revolusi 1, revolusi 2, revolusi 3, bahkan sekarang ke revolusi 5, di mana robotiknya itu lebih ke humanis gitu ya. Dan ini tentu saja dipelopori oleh Jepang sebagai penghasil robot yang bisa berfungsi di dalam pelayanan pada masa COVID gitu ya. Nah, kemudian muncullah ekonomi kreatif ya. Bagian dari ekonomi kreatif diantaranya adalah industri kreatif. Nah, kalau kita melihat industri kreatif itu dilihat dari proses penghasilan, proses menghasilkan sebuah produk yang memang diciptakan dari kecerdasan, kemudian keterampilan, serta bakat dari individu untuk menghasilkan kreasi-kreasi yang unik. Kita bisa melihat bahwa industri kreatif dan ekonomi kreatif ini mempunyai keunggulan, khususnya di Indonesia.
Pertama adalah bahan baku lokal, biasanya terikat pada bahan baku yang ada di sekitar. Di gambar kita bisa melihat misalnya bagaimana air yang putih atau mungkin hitam ya, kopi gitu ya. Sekarang ini mempunyai nilai jual yang luar biasa ya. Misalnya saja kopi yang hitam ini bisa direkayasa demikian rupa oleh Starbucks misalnya ya, sehingga bentuknya menjadi lebih menarik di samping juga rasanya yang sangat beragam. Kemudian di Sunda itu Pak Radit, air putih ini kemudian dikasih sereh, dikasih jahe, dikasih cengkeh ya, kemudian kayu manis sedikit, itu menjadi makanan yang minuman yang sangat menyegarkan dan tentu saja menyehatkan gitu ya. Dan harganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan air putih biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa kreativitas itu menjadi punya nilai lebih tinggi secara ekonomi melalui sentuhan-sentuhan kearifan lokal di dalamnya. Kemudian yang kedua biasanya padat karya ya, karena dengan teknologi yang relatif sederhana, biasanya dalam bentuk keluarga gitu ya, semua keluarga terlibat di dalam proses produksi sehingga menghasilkan nilai-nilai yang lebih tinggi dan tentu saja bukan hanya diversifikasi ekonomi tetapi juga nilai tambah yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah keterkaitan industri yang sangat luas. Artinya mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi gitu bisa terlibat di dalam ekonomi kreatif ini. Demikian juga dilihat dari keterampilan. Dari keterampilan yang paling sederhana seperti tadi membuat minum sampai sangat tinggi itu virtual tour misalnya di dalam pariwisata ya, itu lebih membutuhkan keterampilan-keterampilan yang spesifik, bukan hanya fotografi tetapi juga bagaimana komunikasi melalui digital itu menjadi sangat penting gitu ya. Jadi era digital, pemasaran digital itu begitu berharga bagi pengembangan pariwisata. Kemudian biasanya berbasis potensi daerah atau khas gitu ya. Tadi saya menyimak dari Pak Bambang bagaimana getuk singkong ya Pak ya, di Gunung Kidul dari nilai yang mungkin di brand sebagai makanan kemiskinan gitu ya Pak Bambang ya, dengan tiwul gitu ya, tiwul yang dulu itu saya mengenal, saya sekolah di Jogja juga Pak Bambang. Jadi saya dari UGM ya, jadi artinya tiwul yang sangat kering yang memang sebagai food security gitu ya, sekarang bisa naik masuk hotel kan, misalnya menjadi getuk bahkan menjadi sebuah cemilan yang rasanya wajib di hotel itu. Kalau tidak ada cendol, kalau tidak ada getuk, tidak ada makanan-makanan yang sifatnya lokal gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa adanya sebuah kreativitas dan nilai tambah dari masyarakat untuk menghasilkan produk-produk yang memang cita rasanya bisa masuk ke berbagai segmen konsumen ya, dalam hal ini adalah wisatawan gitu ya. Kemudian karena berbasis etnis biasanya menghasilkan produk-produk yang unik dan spesifik. Dan inilah yang kemudian di tengah globalisasi atau di tengah homogenitas masyarakat gitu ya, kita membutuhkan keunikan-keunikan dan kekhasan. Dan itu bisa dijembatani oleh ekonomi kreatif atau industri kreatif gitu ya. Kemudian teknologi sederhana memungkinkan adaptabel diadopsi oleh berbagai level masyarakat gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah modal yang fleksibel. Kecil, besar, itu sangat tergantung kepada berapa banyak kan sistem produksi bisa berlangsung. Gitu ya. Waktu dan lokasi juga bisa fleksibel, bisa dipekerjakan di rumah gitu ya. Artinya sisa dari lokasi waktu di mana perempuan umumnya dilakukan oleh para perempuan ya ini ya, setelah urusan-urusan rumah tangga selesai gitu ya. Jadi artinya ibu-ibu bisa jauh lebih produktif. Jadi di samping dia bisa melakukan peran subsistennya, dia juga sekarang sudah bisa melakukan peran-peran secara komersil. Dan ini adalah kalau dulu misalnya saya pernah membaca buku Hans Dieter Ever yang mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia itu umumnya adalah subsisten. Karena memang seluruh produksinya itu dikembalikan ke rumah ya. Artinya tidak melalui proses pasar. Nah, sekarang ini para
ibu rumah tangga yang pintar masak, maka dia bisa menjual masakannya sesuai dengan ordernya ya. Artinya tidak berlebih gitu ya, sesuai dengan dia bisa mengumumkan misalnya sekarang 3 hari akan datang akan masak apa gitu ya. Jadi artinya masakannya itu tidak mubazir, tetapi masakan lebihnya itu bisa di delivery dipasarkan ke mungkin ibu-ibu yang menunggu. Pak Radit, saya melihat sekarang ini kalau dulu ibu-ibu yang menunggu sekolah itu ya berkumpul ngobrol gitu ya, macem-macem gitu ya. Sekarang ini mereka sambil berdagang gitu ya. Mereka bertukar misalnya jilbab lah, dagang jilbab, dagang masakan, kemudian macam-macam ya. Saya senang melihat itu karena ternyata mereka kumpul-kumpul bisa lebih produktif gitu ya. Tenaga mereka yang di rumah bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan macam-macam sesuai dengan talent dan kreativitas mereka gitu ya. Artinya bakat mereka bisa dieksploitasi untuk kepentingan-kepentingan secara komersil yang bisa membantu kebutuhan rumah gitu ya. Jadi artinya di sini rumah itu menjadi betul-betul unit produksi. Saya kira kita seringkali memesan makanan ya, food product gitu ya, cukup dengan ada di marketplace gitu ya, kita tidak usah tahu di mana produksi itu berlangsung. Bahkan di Bandung itu Pak Radit ada yang disebut Ratu Jengkol gitu ya. Di Bandung itu Ratu Jengkol, saya tidak pernah tahu itu dia jualan apa gitu ya. Tetapi kalau siang hari saya lewat kebetulan tidak bekerja begitu, ternyata banyak sekali ya semacam delivery service GoFood atau ini kumpul di sana banyak gitu ya. Yang ternyata saya coba-coba datang, ternyata memang menghasilkan bermacam-macam produk dari jengkol. Nah ini kan menjadi sebuah menurut saya kewirausahaan yang luar biasa yang dihasilkan dari kemampuan para ibu-ibu untuk menghasilkan makanan yang sangat lokalit itu bisa menjadi melebarkan pasar yang luar biasa. Nah itu saya kira keunggulan-keunggulan dari pariwisata yang dalam hal ini adalah spesifik ke kuliner tourism gitu ya. Nah kemudian data menunjukkan bahwa di ekonomi kreatif atau industri kreatif itu ternyata memang yang paling besar menyumbangkan devisa atau pendapatan itu adalah kuliner gitu ya. Jadi kuliner, fashion, kriya ya, kerajinan tangan itu adalah menjadi dimanapun saya lihat kita bisa lihat dari tahun 2018, 2019 sampai 2020 itu sangat tinggi, konsisten di tingginya produksi 3 bidang itu. Dan ini menunjukkan juga ternyata lebih tahan, lebih sustainable dibanding pada masa COVID gitu ya. Karena pada dasarnya kan tidak ada orang yang tidak butuh kuliner gitu ya. Kemudian kalau kita lihat distribusi produksi, ternyata ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa ya. Misalnya kita lihat di Riau, kemudian Kalimantan, kemudian Sulawesi, dan padahal Sulawesi saya tahu bahwa sangat banyak sekali sebetulnya ya industri kreatif bisa berkembang gitu ya. Tetapi kenapa hasilnya tidak menunjukkan hasil yang signifikan? Ini kan artinya mungkin pemasaran, mungkin produknya yang belum menyentuh kepada segmen-segmen tertentu gitu ya. Papua apalagi gitu ya. Nah, jadi kelihatannya masih terkonsentrasi di Jawa Barat. Misalnya kalau kita lihat Jawa Barat itu menyumbang presentasi terbanyak ya 35% dibandingkan sebetulnya Bali, Jawa Timur, Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Nah, artinya di situ kan bisa jadi pemasaran gitu ya. Dan pemasaran ini kan juga erat kaitannya dengan pemasaran digital yang menjadi ujung tombak pada era globalisasi ini. Kalau saya lihat Bali itu sebetulnya banyak, tapi mungkin lebih banyak dikonsumsi di dalam Bali gitu ya, tidak meluas gitu ya. Nah ini karena yang dilihat kan adalah PAD-nya ya, PAD-nya. Jadi mungkin lebih banyak dikonsumsi di dalam Bali ya. Sementara daerah-daerah lain seperti Jawa Barat itu lebih unggul atau lebih menggunakan digital tadi.
Nah, ini adalah sebuah fakta yang menurut saya menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, baik masa new normal sekarang maupun masa COVID, bahwa ternyata industri kreatif dan ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang sangat berarti pada pada pertumbuhan ekonomi, bahkan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan pariwisata? Ini saya melihat ada 4 faktor alasan mengapa kreativitas, inovasi, kewirausahaan itu pariwisata bisa menjadi triggernya begitu ya. Pertama adalah tidak ada manusia yang tidak butuh pariwisata gitu ya. Manusia mempunyai keterbatasan di dalam bekerja, baik itu secara fisik maupun psikis, itu mereka membutuhkan istirahat, membutuhkan recreation. Sengaja saya putuskan ini supaya pariwisata itu bukan hanya sekedar hangout gitu ya, bukan sekedar ngobrol, tetapi di situ ada unsur recreation. Bagaimana setelah beristirahat, setelah berpariwisata itu, maka kreasi-kreasi dapat tumbuh dengan baik dan dapat semakin produktif gitu ya. Nah, kita kalau bisa melihat gitu ya, leisure time atau waktu istirahat itu bisa kita lihat per hari, daily leisure misalnya, selepas jam kerja. Kalau bekerja itu ada 8 jam, maka pagi hari, sore hari merupakan ruang yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pariwisata. Baik itu makan restoran, atau mungkin sekedar jalan-jalan, nonton, begitu ya, atau olahraga. Nah, itu adalah bisa menjadi bagian dari tourism. Kemudian mingguan misalnya yang kita kenal dengan istilah holiday, ya, itu juga menjadi bagian dari pariwisata, ya. Weekend macet Bandung itu banyak disebabkan karena orang Jakarta atau orang Jakarta yang orang Bandung yang bekerja di Jakarta mudik gitu ya. Tetapi itu menjadi sebuah segmen pasar tersendiri untuk memasarkan pariwisata secara domestik kan begitu. Bagaimanapun yang namanya kuliner atau agrotourism atau rural tourism atau MICE gitu ya, menjadi sebuah kebutuhan di saat holiday atau weekend ini. Kemudian ada cuti tahunan, apalagi saya kira waktunya semakin panjang ya, semakin jauh, dan tentu saja ini didukung oleh finansial yang cukup gitu ya. Dan saya kira orang-orang yang bekerja di media massa atau di cruise itu bisa 1 bulan 2 bulan ya liburnya dalam tahunan, karena mereka full day gitu ya, dalam bekerja itu satu minggu itu 7 hari ya, sehingga liburnya dipadatkan dalam 1 bulan atau 2 bulan gitu ya. Nah, artinya di situ bahwa variasi selalu mereka inginkan di dalam pariwisata itu. Orang desa selalu ingin menikmati kota, orang kota, orang Eropa misalnya selalu ingin menikmati desa. Dan desa tentu saja berbeda ya, kita tidak usah merekayasa desa terlampau jauh, tetapi paling tidak setting desanya saja, setting pertaniannya saja itu bisa menjadi sebuah produk pariwisata tersendiri. Sehingga muncul sekarang ini pariwisata yang long term ya, memorinya ya, MTE, jadi tourism long term experiential ya, jadi lebih ke quality tourism. Jadi mereka lebih senang kepada pembelajaran sekarang ini. Jadi bagaimana menarik pengalaman-pengalaman. Jadi kalau Pak Bambang nanti menjual agrowisata, tentu saja bukan hanya menjual produk, tapi bagaimana proses bermata pencaharian pertanian ini menjadi sebuah pengalaman gitu ya. Jadi menanam stroberi, menanam apel, saya kira ya, apa tuh padi ya Pak ya. Di Bandung juga sudah mulai dijual bagaimana menanam padi misalnya ya, atau bagaimana memetik padi atau mengolah lahan gitu ya. Itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi anak TK ataupun anak-anak SD gitu ya. Nah, jadi menurut saya segmen pariwisata ini tidak akan kehilangan gitu ya, tidak kehilangan pasar karena semua orang butuh. Kemudian kalau kita lihat di komponen pariwisata ya, baik itu daya tarik wisata alam, sosial, buatan ataupun budaya, ya, Indonesia luar biasa banyaknya ya. Negara yang maritim, banyak gunung, banyak sungai ya, multi etnis.
itu adalah sumber daya pariwisata. Nah, yang jadi masalah kan bagaimana pengelolaannya. Nah, leadership-nya kembali menjadi sangat penting di situ ya. Bagaimana manajerialnya, manajemennya. Kemudian aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini tidak usah kita berpikir aksesibilitas yang mewah, yang mahal. Tetapi bagaimana aksesibilitas yang juga memberikan pemberdayaan, nilai pemberdayaan bagi masyarakat. Beca, delman, ya, perahu, saya kira itu adalah alat transportasi lokal yang mempunyai nilai ekonomi dan juga nilai pleasure bagi wisatawan, gitu ya. Kemudian fasilitas sekarang ini banyak orang mempergunakan homestay, ya. Homestay itu bukan hanya sekedar tempat menginap, tetapi di dalamnya bagaimana juga wisatawan bisa berbaur dengan kehidupan masyarakat dan tamu-tamu itu bisa menggali informasi budaya lokal dari penduduk setempat gitu ya, sehingga penduduk setempat ini perlu dilatih guidingnya, misalnya menyediakan makanan minuman yang lokali tetapi sehat ya, kemudian juga nilai-nilai kearifan lokalnya bisa digali di situ. Jadi kalau makan karedok itu, makan lotek itu, makan pecel bukan hanya makan pecel, tetapi dijelaskan bagaimana nilai-nilai gizi, nilai-nilai kearifan yang ada di makanan itu, saya kira ya. Nah itu bisa kita kembangkan melalui akomodasi yang sifatnya homestay gitu ya. Kemudian tentu saja dari 3 atau bahkan ada A4, A5, A7 packaging ya, itu adalah pengelolaan dan pemasaran. Pengelolaan dan pemasaran ini tidak lepas dari ya manajerial, kemudian kewirausahaan, dan tentu saja adalah digital gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, misi utama di dalam pariwisata adalah masyarakat, bagaimana masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan pariwisata. Jadi pariwisata itu harus berawal dari masyarakat dan juga harus memberikan kontribusi di dalam masyarakat. Kita mengenal istilah floating market misalnya ya di daerah Banjarmasin. Itu adalah sebuah fakta yang berbasis tradisi gitu ya. Tetapi floating market ini menjadi begitu menarik dengan restoran terapungnya gitu ya. Kemudian saya merasakan sensasi yang luar biasa, misalnya makan soto Banjar ya, bukan soto Banjar di daerah pasar terapung gitu ya. Jadi artinya di situ bahwa pembangunan pariwisata jelas perlu dikemas dari kreativitas masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat mulai dari bagaimana mengkaji potensi, bagaimana mengidentifikasi potensi, kemudian bagaimana pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensinya masing-masing, kemudian bagaimana menghasilkan produk, bagaimana memasarkan, dan akhirnya bisa memberikan profit yang menguntungkan bagi masyarakat, gitu ya. Dan yang terakhir, dalam kepariwisataan itu adalah mempunyai linkage yang sangat luas. Mulai dari hulu sampai hilir, dari mulai pertanian ya sampai kepada hilir yang siap dikonsumsi atau mungkin bahan baku gitu ya. Nah kemudian lapangan pekerjaan tadi dari mulai golongan yang backliner sampai frontliner yang membutuhkan mungkin performan khusus, krumi-krumi khusus ya. Tetapi kalau menyentuh dalam kehidupan masyarakat, maka saya tadi mengatakan bahwa rumah pun bisa menjadi proses produksi, bisa menjadi lokasi produksi gitu ya, sehingga sangat memungkinkan lapangan pekerjaannya di dalam pariwisata itu bisa semakin luas ya. Demikian juga jenjang pendidikan. Saya kira yang berpendidikan tinggi punya kapasitas tersendiri dan juga yang tidak berpendidikan tinggi juga punya kapasitas sendiri dalam memberikan kontribusi terhadap pariwisata. Nah, yang terakhir, slide terakhir, tentu saja bahwa pariwisata jelas membutuhkan kreativitas dan kreativitas ini adalah menjadi dasar inovasi ya, temuan-temuan baik itu adalah bentuknya adaptasi maupun dalam bentuk penemuan-penemuan baru yang original begitu ya. Tetapi
kreativitas menjadi sumber dari inovasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Saya kira kolaborasi antara produsen, marketing, aksesibilitas itu menjadi rangkaian-rangkaian yang sangat penting. Nah, bagaimana kreativitas, inovasi, dan kolaborasi ini akan diikat ke dalam 6 segmen yang terikat di dalam pariwisata, mulai dari sumber daya terbarukan. Jadi bagaimana sumber daya yang ada ini bukan hanya dimanfaatkan saat ini, bukan hanya tadi kalau Pak Radit mengatakan hanya upskill ya, tapi juga meningkatkan menambah skillnya, meningkatkan skillnya. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sudah ada semakin meningkat, dari yang meningkat menjadi semakin meningkat lagi, sehingga menjadi sustainable pada masa-masa yang akan datang, yang sangat kompetitif ini ya. Jadi itu sumber daya. Kemudian pariwisatanya jenis apa? Tentu saja saya menulis di sini ada yang disebut ekotourism, sport tourism, edutourism, wellness tourism, kemudian jangan lupa juga ada agrotourism ya Pak Bambang ya. Jadi terkait di dalamnya, kemudian juga ada nature tourism, healthy tourism, dan sebagainya. Jadi artinya berbagai sumber daya itu bisa dikemas menjadi sesuatu yang menyenangkan dan bisa menarik wisatawan. Kemudian industri, jelas tadi saya sudah menjelaskan banyak tentang bagaimana proses penciptaan dari bahan mentah yang ada menjadi barang-barang yang punya nilai guna, yang semakin bermanfaat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat banyak, terutama wisatawan, nilai tambah yang meningkat, dengan di situ ada sentuhan-sentuhan ethnicity, keunikan, kelangkaan, dan juga kearifan-kearifan lokal gitu ya. Kemudian teknologi yang dibutuhkan juga sangat adaptif ya, sangat disesuaikan dengan sumber daya yang ada, dan tentu saja dari mulai teknologi yang sederhana sampai virtual tour misalnya, produk COVID ya, bagaimana menjadi begitu populer. Aset-aset yang tadinya misalnya Dufan ya, dulu kan COVID itu kita tidak boleh bergerombol, tidak boleh bersentuhan. Sekarang ini dengan virtual tour bisa menjadi sebuah jembatan yang di mana sumber daya itu tetap berproduksi, dan jembatan kesehatan, jembatan finansial gitu ya, keamanan itu bisa dijembatani dengan teknologi virtual tour tadi. Kemudian juga mungkin reservasi, sekarang bagaimana marketplace itu menjadi sangat penting. Saya sekarang menjadi lupa bagaimana pesen tiket di stasiun atau di bandara begitu ya, karena itu adalah produk digital yang kemudian memudahkan kita gitu ya, baik mau check in maupun membeli tiket gitu ya. Kemudian jejaring, saya kira membangun kemitraan atas dasar kepercayaan. Tadi ada di samping membutuhkan hard skill, kita juga butuh komitmen, butuh kejujuran, butuh tanggung jawab ya, butuh disiplin yang sangat kuat. Saya kira pariwisata itu seringkali secara awam itu dilihatnya itu hura-hura ya, bersenang-senang gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari tenaga kerja itu penuh dengan gerumi-gerumi disiplin dan tanggung jawab gitu ya. Di hotel saja misalnya housekeeping gitu ya. Housekeeping yang mungkin tamu hanya datang melihatnya bersih, tetapi di situ ada tanggung jawab dan disiplin yang luar biasa, karena semua kamar harus dibersihkan dalam waktu yang terbatas dan harus tidak menyentuh dan tidak mengambil barang wisatawan kan, atau barang tamu gitu ya. Artinya soft skill betul-betul dibutuhkan di dalam dunia pariwisata. Kemudian juga institusi ya, dalam hal ini institusi baik itu adalah stakeholder ya, maupun yang sekarang dikenal dengan hexahelix, pentahelix ya, kemudian macam-macam helik ya, pihak-pihak yang berkepentingan di dalam mengembangkan pariwisata menjadi sebuah kebutuhan, harus menjadi sebuah kolaborasi yang saling support saya kira ya. Tanpa itu mungkin juga tidak optimal ya. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang aktif, yang kreatif, yang produktif, yang punya etos kerja tinggi menjadi sangat penting untuk mensupport pariwisata sebagai sebuah
industri kreatif, sebuah ekonomi kreatif yang bisa memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah, dan sekaligus juga menghasilkan devisa bagi negara. Dan kita tahu bahwa pariwisata sekarang ini menjadi sebuah harapan ya di saat kayu, minyak bumi menjadi semakin terbatas produksinya. Dari gambar-gambar ini saya kira bisa bercerita bagaimana kreativitas menjadi sangat penting di dalam dunia pariwisata. Hal-hal yang tidak mungkin dulu, misalnya bagaimana tebing lembah yang curam itu menjadi sumber daya yang belum termanfaatkan, sekarang menjadi nilai-nilai yang menghasilkan rasa senang sekaligus juga nilai ekonomi gitu ya. Kemudian laut ya, taman, kemudian kuliner dan kerajinan tangan itu menjadi support yang sangat penting di dalam mengembangkan pariwisata secara keseluruhan. Mungkin itu paparan dari saya. Maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mariani, Ketua Parya Pari Bandung atas pemaparannya yang inspiratif dan juga komprehensif. Mari kita belajar bahwa sebenarnya pariwisata ini menjadi kebutuhan ya bagi setiap orang karena kita perlu recreation, kita perlu refreshing, dan di sisi lain juga pariwisata ini merupakan harapan ya bagi perekonomian kita karena memang multiplier efeknya cukup signifikan ya. Banyak stakeholder yang terlibat ketika pariwisata ini jalan, banyak orang yang bisa kita libatkan, banyak industri yang terlibat yang bisa maju. Challenge-nya adalah bagaimana kita itu bisa memberikan nilai tambah atau experience kepada target turis kita ya, baik itu dari sisi attraction-nya, kemudian juga amenities-nya, dan juga hal-hal lain di elemen pariwisata. Sehingga dibutuhkan memang tadi di akhirnya adalah kreativitas, inovasi, dan juga kolaborasi. Sekali lagi terima kasih Prof. Mariani atas penyampaiannya. Saat ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, dan sebelum itu akan saya kembalikan lagi ke Mas James. Silakan Mas James. Iya, baik. Terima kasih untuk pemaparannya. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, seperti yang sudah tadi disampaikan atau tanya jawab, saya ingin men-share informasi menarik lain terkait event annual dari Mark Plus. Jadi kita akan mengadakan the biggest marketing event in Asia, 18th Mark Plus Conference 2024 dengan tema Think, Feel, Act, Transform Now. Kita akan adakan acara Mark Plus Conference di Hotel Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place pada hari Kamis 7 Desember 2023. Jadi bagi teman-teman semua, rekan-rekan yang tertarik untuk mendapatkan insight menarik dan untuk memenangkan persaingan di tahun 2024, sangat cocok sekali untuk menghadiri event ini. Harga tiketnya untuk satu orang adalah Rp1.500.000, namun ada special price penawaran untuk Anda yang berasal dari Civitas Akademika kampus senilai 5 juta untuk 10 tiket. Jadi diskonnya besar sekali begitu ya untuk Civitas Akademika. Dipersilakan untuk segera mendaftar. Kami juga menyediakan contact person yang bisa dilihat di sini ya. Untuk nomor telepon ini juga bisa dicatat. Jadi bisa langsung menanyakan. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya-jawab, di mana saya akan mengundang kembali Dr. Bambang, lalu ada Prof. Enok Mariani, dan juga Pak Raditya Tanu untuk sesi tanya-jawabnya, di mana sudah ada satu pertanyaan di sini dari Bapak di sini dari Bapak Bambang Agus Sumantri, Universitas Nusantara, PGRI Kediri. Pertanyaannya ditujukan ke Dr. Bambang Sudarmanto berkaitan dengan bagaimana cara atau program yang bisa dirintis di awal atau dibuat untuk mensinergikan para petani kecil untuk mengembangkan optimalisasi pertanian dan bisnis. Terima kasih. Silakan, mungkin boleh Dr. Bambang. Oke, bisa langsung ya Mas ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bambang Agus Sumantri. Pertanyaan yang cukup kritis ini, dan ini adalah kondisi real di lapangan. Jadi begini Pak, karena petani kita mayoritas adalah petani kecil dengan kepemilikan lahan yang hanya sekitar 2,5 ya, 0,25 hektar, seperempat hektar. Nah, oleh karena itu memang langkah-langkah pertama kita, karena dengan lahan yang kecil tentu produknya juga kecil.
kemudian kalau kita gunakan untuk on farm, kadang-kala dengan sempitnya lahan itu tidak efisien. Harga pokok produksinya menjadi tinggi. Oleh karena itu, yang kita lakukan selama ini adalah bagaimana supaya petani-petani itu kita ikat menjadi dalam satu kelompok. Ini adalah menjadi basis untuk nanti menjadi gabungan kelompok, bahkan menjadi korporasi petani. Kenapa kita arahkan lebih ke kelompok? Supaya jumlah produksinya juga lebih meningkat. Kemudian kita dalam pembinaannya lebih mudah, bisa distandarisasi, sehingga kemudian kita bisa mencari off-taker, pembeli. Karena dengan kecil tentu ya, kita tidak mempunyai daya saing. Dengan kita membuat standar produk ya, dengan penerapan sistem pertanian yang bagus, harapannya adalah kualitasnya tinggi, Pak Bambang, kemudian juga kontinuitas. Selama ini petani kita tidak bisa mengikat dengan take over, dengan off taker karena tidak konsisten produknya ya, tidak konsisten. Kemudian ketika kita membuat link, kadang-kadang komitmennya kurang kuat. Ini adalah karena kecilnya produksi kemudian tidak terbentuk dalam satu kelompok. Oleh karena itu kita menganjurkan untuk membentuk kelompok atau korporasi petani sehingga kegiatan yang dilakukan bisa dari hulu sampai hilir. Tidak hanya pada on farm, kemudian tadi yang saya katakan nilai tambah dari sisi yang lain, pengolahan, kemudian pengepakan, bahkan labeling bisa kita lakukan. Dengan demikian tentu petani juga ikut mendapatkan nilai tambah dan pendapatan petani bisa kita tingkatkan. Saya rasa itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bambang untuk jawabannya. Nah, lalu berikutnya untuk Prof. Mariani, begitu mungkin ini dari tim pertanyaannya. Kira-kira berkaitan juga nih karena sekarang kebetulan sedang weekend begitu ya, kita akan recreation begitu, Prof. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya supaya recreation kita tuh bisa benar-benar membuat kita semakin produktif lagi ketika memasuki hari kerja yang baru nih begitu, supaya jangan terlarut dalam suasananya ingin libur terus begitu ya, dan bisa semangat recreationnya seperti apa nih, Prof? Terima kasih ya. Jadi memang rekreasi ini sangat subjektif ya, Mas Jim ya. Artinya sangat tergantung kepada jenis pekerjaan. Seperti begini maksud saya, orang yang bekerja lebih banyak membutuhkan mobilitas gitu. Biasanya mereka senang beraktivitas pasif ya, healing di menikmati fasilitas hotel misalnya ya. Tapi ada orang yang sangat membutuhkan pemikiran-pemikiran misalnya di dalam pekerjaannya, maka biasanya dia akan memilih aktivitas yang sifatnya aktif gitu ya. Nah, ini yang kemudian subjektivitas di dalam beraktivitas wisata itu juga sesuai dengan segmen pekerjaan, sesuai dengan segmen usia ya, sesuai dengan segmen finance yang dimiliki gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mengevaluasi secara internal kondisi-kondisi ini, tentu kita akan menghubungkannya dengan waktu libur kan, waktu libur mana yang kita miliki, panjangnya waktu libur gitu ya. Setelah itu setelah semuanya cocok, biasanya akan ini berdasarkan pengalaman saja, bukan hanya sekedar teori ya, Mas James, jawaban saya itu. Juga sangat tergantung teman. Jadi teman itu sangat penting. Apakah teman itu mempunyai visi yang sama atau tidak gitu ya. Jadi kalau Mas Jim misalnya senang culture heritage ya, pergi ke suatu tempat, tetapi teman-temannya itu senang dengan belanja, misalnya shopping. Nah, itu juga membuat kita bete. Ya. Jadi pilihlah teman yang memang punya satu misi di dalam melakukan rekreasi gitu ya. Sehingga di dalam memilih rekreasi itu memang perlu ada pertimbangan-pertimbangan baik secara internal dan eksternal. Setelah itu kita pilih memang paling pas gitu ya dengan waktu kita, dengan tujuan kita, dengan karakter kita gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa harus A, B, C, D gitu ya. Tetapi pilihan-pilihan itu dikembalikan ke personal, tetapi kita bisa mengukur apa sih yang membuat kita bahagia. Apa sih yang membuat kita senang? Kadang-kadang dengan waktu terbatas, misalnya kita biasa membaca buku nih gitu ya, tetapi nonton TV saja sudah misalnya
ya home recreation saja atau indoor recreation saja sudah cukup memadai. Bisa kuliner dengan keluarga itu juga bisa membahagiakan gitu ya. Dan recreationnya itu bisa tercipta gitu ya. Kemudian juga bisa misalnya TV, baca atau makan di restoran atau mungkin sekedar melihat keramaian kota, tetapi jangan menjadi sebuah hobi gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ganti-ganti channel, kemudian berjam-jam diam di mall, saya pikir itu keluar dari fungsi rekreasi gitu ya. Jadi pilihlah rekreasi memang sesuai dengan kondisi internal kita gitulah, sehingga kita tahu persis rekreasi yang macam apa. Kalau misalnya Mas Jim ini penulis gitu ya, kalau saya misalnya biasa penelitian, mungkin naik bis kota saja sudah bisa disebut rekreasi, Mas Jim ya. Jadi kadang-kadang naik bis kota yang penuh dengan masyarakat gitu ya, kalau di Bandung masih tidak seperti Jakarta ya, masih banyak yang berdesakan gitu, bisa jadi melahirkan penelitian-penelitian yang sifatnya urban tourism gitu ya, atau pergi ke desa pun melihat aktivitas-aktivitas pedesaan itu bisa membuat kita memberikan insight yang berbeda gitu. Jadi artinya yang penting sesuai dengan karakter kita, di mana, kapan, dengan siapa, dan tentu saja finance yang kita miliki. Mungkin itu Mas Jim. Oke, baik. Terima kasih Prof. Mariani untuk jawabannya. Nah, jadi Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Mark Plus Goes to Campus pada episode kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Bambang Sudarmanto, SPT MP, dan juga Profesor Dr. Enok Mariani, MS, dan juga Pak Raditya untuk waktunya dan wawasannya yang sangat insightful pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup MGTC hari ini, kami sekali lagi ingin mengingatkan teman-teman sekalian untuk bergabung dengan Mark Plus Panel melalui link yang kami kirimkan pada kolom chat Zoom Anda. Bagi Sobat MI, jangan lupa saksikan terus Mark Plus Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya, James Pratama, beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan pastinya, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe di Mark Plus Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, stay safe Indonesia. Sampai jumpa. Izin live ya, terima kasih. Salam Pak Bambang. Terima kasih. Cakrawala emas berharapan, memacu diri melangkah, semangat gemuruh hati merenggut impian, seolah akan terhambat. Lalu menerjang menerkam, melumpuhkan daya juang, mengancam hancuran. Beratlah menyiksa, tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini sebekas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawan, cuma ingatlah, bukan bilang bagai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, menjelma membelah satu angkuh manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas,
hargatmu.